Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati. Bahwa kiai ini kiai kita nyata. Bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata. Bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata. Bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam. Sambil menunggu pembuktian atau apa, kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kiai Haji Marzuki Mustamar kembali menyinggung adanya peran vital dari seorang kiai, seorang ustadz atau seorang ulama yang setiap hari mendidik umat, mengajarkan pendidikan nilai-nilai agama, membina masyarakat tanpa kenal batas lelah, tanpa kenal batas waktu. Nah, ternyata tiba-tiba ada orang yang mengaku-ngaku punya keilmuan tertentu, ngakunya bernasab kepada nasab baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi nasabnya masih dipermasalahkan, nasabnya terus diragukan. Kata Kiai Haji Marzuki Mustamar, lebih baik percaya kepada para kiai daripada bersimpatik atau percaya kepada orang yang tidak jelas, apalagi sampai mengaku dirinya bernasab kepada nasabnya Rasulullah. Makanya Kiai Haji Marzuki Mustamar belakangan memang meragukan kebenaran orang yang mengaku dzurriyyah cucu Nabi, tetapi pada saat disuruh membuktikan dengan tes DNA malah tidak mau. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak penjelasan ceramah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam video berikut ini. kalau kita ikut kiai-kiai, maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai itu. Nah, tapi yang nun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah. Harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah. Katanya, tapi katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah. Katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati. Bahwa kiai ini kiai kita nyata. Bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata. Bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata. Bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dakma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan kok bodoh amat. Halo.
Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rodok maklum lah. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah. Nabi ganteng gagah, abiat musrob ilan humroh, putih kemerah-merahan, jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas fatona, Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah, Nabi top pinternya fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Ya. Halo. Sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, cedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo. Ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu, mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo. Mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya dibaan, tadi baca tiba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan
Sidina Husain, wa ila sibtoini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38, ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan. Nggak clear. Halo. Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear, nggak ada remeng-remengnya mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham dan nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas, kesana kemari minta, nggak tokoh blas, kadang misuh juga, nggak tokoh blas, baca mukotimah i'rabnya salah, ke tokohnya imamahnya di mana. Salah satu tanda zuriyah Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamin ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bid'a urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Kita semua sudah mengetahui bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar lebih berpihak kepada siapa sebenarnya dalam urusan nasab para habaib. Kalau kita mau meruncing dengan menyebut redaksi habaib. Bahkan beliau sangat menginginkan para orang yang mengaku keturunan Nabi bersedia melakukan tes DNA tanpa harus berdalih sana sini untuk menghindari dari melakukan tes DNA. Makanya himbauan Kiai Haji Marzuki Mustamar tetap mengikuti para kiai, para ulama yang benar-benar mendidik, membina, membimbing umat setiap hari, baik di perkampungan maupun di luar perkampungan, artinya di daerah perkotaan sekalipun, yang benar-benar setiap hari membersamai masyarakat dalam pembelajaran nilai-nilai prinsip-prinsip ilmu agama, daripada harus mempercayai atau mengikuti orang yang tidak jelas. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan penjelasan ceramah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar, silakan
Tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.